Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, puasa merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski termasuk ibadah, ternyata tidak semua puasa boleh dilaksanakan. Puasa Ramadan merupakan rukun Islam yang ketiga. Itu artinya puasa menjadi ibadah yang wajib dijalankan setiap muslim, terutama di bulan Ramadan. Namun, ternyata ada beberapa puasa yang diharamkan untuk dilakukan. Puasa adalah menahan lapar, dahaga dan juga hawa nafsu dari terbit matahari sampai tenggelam matahari. Memang tidak semua puasa wajib dikerjakan. Ada puasa sunnah yang jika dikerjakan kita mendapat pahala, dan jika ditinggalkan tidak akan mendapatkan dosa. Secara hukum, agama Islam memiliki 4 macam puasa, yakni puasa wajib, puasa sunnah, puasa makruh, dan puasa haram. Ternyata memang ada beberapa waktu puasa yang diharamkan. Lantas, kapan waktu puasa yang diharamkan dalam Islam? Yang pertama, puasa hari raya Idul Fitri. Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi seluruh umat muslim di dunia setelah selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa. Puasa yang dilaksanakan pada hari raya Idul Fitri ini merupakan puasa yang haram hukumnya untuk dikerjakan. Meskipun tidak ada yang bisa dimakan, akan tetapi tetap tidak diperbolehkan puasa di hari ini. Sebagaimana diterangkan dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW melarang umatnya berpuasa di 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW melarang berpuasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang kedua, puasa hari raya Idul Adha. Idul Adha termasuk dalam 2 hari raya yang dilarang untuk berpuasa. Setiap tanggal 10 Zulhijjah, umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Adha. Perayaan itu dilakukan dengan cara melaksanakan sholat Id, dan umat Muslim disunahkan untuk menyembelih hewan kurban serta menyantapnya. Dengan begitu, berpuasa pada hari tersebut tidak menambah keimanan, tapi justru berdosa. Dari Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar berkata, aku menyaksikan hari raya bersama Umar bin Khattab. Beliau berkata, ini adalah 2 hari raya yang dilarang Rasulullah SAW untuk berpuasa, yakni hari berbukanya kalian dari puasa, dan hari lainnya kalian makan di dalamnya dari hewan sembelihan kalian. Hadis riwayat Bukhari. Yang ketiga, puasa hari tasyrik. Puasa yang diharamkan selanjutnya adalah pada hari tasyrik yang jatuh dalam 3 hari berturut-turut sesudah hari raya Idul Adha, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah mengutus Abdullah bin Huzaifah agar mengelilingi kota Mina serta menyampaikan sesuatu, yaitu, janganlah kamu berpuasa pada hari ini, karena ia merupakan hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Yang keempat, puasa hari Jumat. Dalam pandangan umat Islam, hari Jumat merupakan hari yang penuh berkah,
Tak jarang, beberapa orang melakukan puasa sunnah. Padahal, hari Jumat merupakan puasa yang diharamkan dalam Islam. Dalam hadis riwayat Muslim juga menjelaskan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi, "Janganlah khususkan malam Jumat dengan sholat malam tertentu yang tidak dilakukan pada malam-malam lainnya. Janganlah pula khususkan hari Jumat dengan puasa tertentu yang tidak dilakukan pada hari-hari lainnya, kecuali jika ada puasa yang dilakukan karena sebab ketika itu." Hadis riwayat Muslim. Puasa pada hari Jumat diperbolehkan jika ingin menunaikan puasa wajib, mengqadha puasa wajib, membayar kafarah atau tebusan. Selain itu juga diperbolehkan apabila bertepatan dengan puasa Daud dan juga bertepatan dengan puasa sunnah lain, seperti puasa Asyura, puasa Syawal, serta puasa Arafah. Yang kelima, puasa hari Sabtu. Selain hari Jumat, hari Sabtu juga menjadi salah satu puasa yang diharamkan, sebab ini merupakan rutinitas orang Yahudi. Rasulullah juga melarang kita untuk melaksanakan puasa pada hari Sabtu, kecuali jika sedang melaksanakan puasa wajib, seperti puasa bulan Ramadan. Dari Abdullah bin Bushr, dari saudarinya yang bernama As-Sama, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah kalian berpuasa hari Sabtu, kecuali untuk puasa yang Allah wajibkan. Jika kalian tidak memiliki makanan apapun selain kulit anggur atau batang kayu, hendaknya dia mengunyahnya." Hadis riwayat Tirmizi, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan disahihkan Al-Albani. Yang keenam, puasa hari Syak. Puasa di hari Syak juga merupakan hari di mana puasa yang diharamkan untuk dilaksanakan. Hari Syak adalah tanggal 30 Sya'ban, hasil dari penggenapan bulan Sya'ban. Karena hilal tidak terlihat, baik karena mendung atau karena cuaca yang kurang baik. Atas ketidakjelasan itulah dinamakan dengan Syak, dan menurut syar'i umat muslim merupakan hari larangan untuk berpuasa. Salah satu hadis yang menjadi dasar larangan puasa di hari Syak, sebagaimana diriwayatkan dalam Bukhari dan Al-Hakim. Siapa yang puasa pada hari Syak, maka dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim atau Nabi Muhammad SAW. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Hakim. Berpuasa pada hari tersebut diperbolehkan apabila untuk mengqadha puasa Ramadan, dan juga bertepatan dengan kebiasaan puasa, seperti puasa Senin Kamis dan juga puasa Daud. Yang ketujuh, puasa sepanjang tahun. Islam juga tidak menganjurkan bagi umatnya untuk menjalankan puasa sepanjang tahun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tidak halal bagi seorang istri kalau ia berpuasa, sedangkan suaminya menyaksikan, yakni ada di rumah, melainkan dengan izin suaminya tersebut. Juga tidaklah dianggap sudah mendapat izin kalau ia di dalam rumah suaminya itu, kecuali izin suaminya sendiri." Muttafaq alaih. Dari dua keterangan hadis di atas, maka tidak mungkin orang bisa berpuasa 1 tahun penuh. Akan tetapi sebagai solusi, umat muslim diperbolehkan untuk melakukan puasa Daud, yaitu sehari berpuasa, sehari berbuka, dan begitu seterusnya. Kemudian yang kedelapan, puasa wanita saat haid atau nifas. Salah satu puasa yang diharamkan selanjutnya adalah wanita yang sedang masa haid atau nifas. Bahkan hukum dari wanita yang menjalankan puasa pada saat sedang haid atau nifas adalah berdosa. Rasulullah SAW pernah bersabda, sebagaimana dijelaskan dalam riwayat Bukhari, yang artinya, "Bukankah salah seorang di antara mereka kaum wanita apabila menjalani masa haid tidak mengerjakan sholat dan tidak pula berpuasa?" Para sahabat wanita menjawab, "Benar." Hadis riwayat Bukhari. Akan tetapi, wanita yang mengalami haid atau nifas juga harus mengganti puasa tersebut dengan puasa pada hari lainnya. Yang kesembilan, puasa orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia. Terakhir, puasa yang diharamkan selanjutnya adalah puasa orang sakit yang dikhawatirkan meninggal dunia. Memang, sampai saat ini belum ada bukti bahwa puasa menyebabkan seseorang meninggal. Tetapi, ada beberapa kondisi kesehatan yang memang harus diwaspadai.
Islam tidak pernah memaksa umatnya untuk melakukan sesuatu yang membahayakan dirinya. Perintah kerap disebutkan Allah SWT dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 29. Allah SWT berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil atau tidak benar, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu." Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikianlah mengenai 9 macam puasa yang diharamkan oleh Allah SWT. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.